Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Sebelum saya menjelaskan tentang sifat candle dan cara open posisinya, video ini saya buat khusus untuk para pemula atau newbie yang masih kebingungan mencari jati dirinya di trading. Jadi kita mulai benar-benar ini mulai dari awal. Karena banyak yang ngechat saya, "Bang, tolong jelasin. Saya pemula banget nih, nggak ada sama sekali teknik trading. Kenalin saya dong bang tentang candle-candle, tentang marketnya seperti apa." Oke, kita ulas di sini ya. Kita akan lengkapi semua di sini tentang penjelasannya. Oke. Eh, untuk pertama-tama ya saya perkenalkan dulu candlestick trading itu. eh, saya di sini berpatokan atau khusus menjelaskan psikologi candle ya. Saya nggak pakai indikator-indikator. Oke. Jadi tentang psikologi candle atau candlestick lilin itu dikembangkan di Jepang. Ini pengenalan dulu biar kalian tahu itu berasal dari mana. Jadi untuk candlestick itu untuk diciptakan untuk memahami pergerakan harga, harga besar atau harga kecil. Jadi teknik ini diciptakan oleh trader yang terkenal ya, yang namanya kalau nggak salah Munehisa Homa. Jadi dia itu seorang trader yang paling sukses sepanjang sejarah. Jadi secara umum dia mengembangkan tentang psikologi trading atau kadang kita kenal pula dengan price action trading seperti itu. Jadi di mana pondasi tradingnya berasal dari 4 atau 5 ya. Jadi eh, di dalam market itu ada yang namanya candlestick, dan kedua ada namanya tren naik, ada namanya tren turun, ada namanya sideways market atau flat market seperti itu. Jadi ada juga yang namanya copy market atau market yang nggak jelas seperti itu ya, nggak jelas, dia nggak naik, bukan tren naik, bukan juga tren turun, bukan juga sideways. Jadi itu namanya copy market. Jadi market yang nggak jelas atau yang harus benar-benar 100% kalian hindari seperti itu. Jadi untuk memahami psikologi candle itu sangat mudah ya sebenarnya memahami psikologi candlestick itu. Cara memahaminya, contoh candlestick nih. Oke, saya beri contoh candlestick hijau. Kita lihat candlestick hijau. Candlestick hijau. Nah, candlestick hijau saya gambarin dulu ya. Ini untuk pemula. Yang udah paham ya boleh juga nonton yang udah paham. Tapi ini khusus untuk pemula, biar mereka sebelum ke open posisi nanti di candle-candle sifat candle berikutnya udah nggak bingung. Ini untuk pemula ya. Ini candlestick hijau. Jadi ini candlestick merah. Nah, jadi di dalam candlestick ini terdapat yang namanya sumbu. Seperti itu ya. Terdapat yang namanya sumbu. Terdapat yang namanya sumbu. Ini kita ambil contoh dulu ini ya, yang hijau. Jadi candle hijau ini open. Ini harga open, ini open price nih yang dibawa. Jadi dia melakukan open price di sini dan dia naik. Nah, naik ke atas ya. Jadi ini dia mulai dari bawah naik ke atas. Jadi itu open price-nya. Nah, jadi close price-nya kita gambar dulu ya. Jadi close price-nya
hijau. Jadi close price-nya di atas ini namanya close price. Seperti itu ya, close price-nya ini. Jadi close price ini jika diinikan sama BSG berarti ini namanya grafik. Close price itu sama dengan grafik. Oke, ini open price-nya. Ini CP close price, ini OP ya, open price. Nah, ini body. Nah, ini body. Ini body. Jadi ini ada sumbu nih. Sumbu atas, ini sumbu bawah. Nah, seperti itu. Sumbu ini menandakan dia pernah ke harga itu. Jadi sumbu ini adalah harga tertinggi, dan di bawah ini sumbu bawah adalah harga terendah. Seperti itu untuk memahami candlestick ya. Jadi kalian harus memahami candlestick berarti trennya ini naik karena warna hijau. Seperti itu ya. Nah, oke, kita ke candlestick merah. Kita ke candlestick merah nih. Ini untuk pemula aja ya. Yang nggak pemula, yang udah ngerti nggak usah banyak bacot. Oke. Nih sumbu atas, sumbu bawah nih. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, jika candlestick merah harga open price-nya itu di atas, close price-nya di bawah. Berarti untuk di BSG close price warna merah itu berarti di bawah close price-nya. Kalau hijau close price-nya di atas. Berarti kalau hijau grafiknya di atas. Kalau merah analisa grafiknya berarti di bawah di close price-nya. Nah, ini close price. Ya, ini open price. Ini close price. Ini sama dengan tadi body. Nah, ini harga. Sumbu ini harga tertinggi, sumbu atas, di bawah adalah harga terendah. Seperti itu ya. Itu dan trennya ini adalah bawah. Seperti itu. Ini adalah ke bawah. Jadi untuk memahaminya seperti itu. Nah, itu untuk candlestick ya. Jadi kita ke tren nih. Tren itu seperti yang saya katakan tadi ya, ada tren naik, ada tren turun. Nah, di tren naik nih. Oke. Tren naik seperti ini. Ini dikatakan tren naik. Nah, jadi seperti ini adalah tren naik. Di sini support, di sini resisten. Untuk pemula ya SNR. Berarti SNR itu support dan resisten. Itu di sini support, di sini resisten, di sini support, di sini resisten. Seperti itu. Jadi tren naik itu dia ada beberapa tahapan naik ya. Nah, seperti ini. Ini tren naik, ini tren kuat naik. Seperti itu. Itu namanya bullish trend atau tren naik. Nah, jadi tren turun seperti apa? Oke. Kita lihat ya, tren turun. Nah, tren turun seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, tren turun seperti ini. Jadi di sini resist, sini support, ada resistnya, ada supportnya, resistnya, ada supportnya. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan tren naik tadi, dan ini tren turun. Seperti itu ya. Kita lihat contoh nih. Nah, seperti ini. Ini dikatakan tren turun. Nih. Ini namanya tren turun ya. Tren turun. Tren turun. Jika tren naik, nah ini masih dikatakan tren turun nih.
Nah, tren turun. Seperti itu ya. Nah, ini gila banget nih. Ini tren turun. Tren turun. Jadi di sini resist, support, resist, support. Seperti itu. Memahami tren, ini tren turun, namanya ini tren turun ya. Oke, tren naik. Kita cari dulu tren naik, satu contoh aja ya untuk tren naik biar kalian itu paham. Wah, ini tren turun. Nah, ini tren naik nih. Ini tren naik. Trennya naik. Itu namanya tren. Seperti itu, bullish trend. Bullish itu berarti naik, bearish turun. Seperti itu ya. Jadi di sini support, support, resist, resist, support, seperti itu, mudah banget. Jadi sampai di sini kalian paham ya tentang tren itu seperti apa, bullish trend atau bearish trend. Seperti itu ya. Nah, jadi kita ke contoh ketiga, sideways. Trend sideways itu seperti apa? Nah, trend sideways atau flat market. Seperti itu. Trend sideways seperti lembah. Nih, seperti lembah mendaki gunung nih. Ini Ninja Hattori nih. Mendaki gunung lewat di lembah ini trend sideways. Jadi ini trend sideways ya. Jadi di sini resisten, di sini supportnya. Nah, jadi di trend sideways ini banyak mendapatkan momen-momen SNR di trend sideways seperti ini. Seperti itu ya. Kita cari contoh trend sideways nih. Trend sideways yang rapi ya. Trend sideways. Kita cari trend sideways. Nah, seperti ini trennya. Nah, ini adalah contoh trend sideways. Nah, seperti ini. Dia lembah, naiknya nggak lama, turunnya nggak lama, naik lagi nggak lama, turunnya nggak lama, naiknya. Ini namanya trend sideways. Seperti itu. Jadi di trend sideways itu ada beberapa alasan kenapa ya candlestick sangat diandalkan dalam trading sideways ini. Jadi seperti itu ya, dengan melihat candlestick kita bisa mendapatkan informasi tentang harga. Seperti itu kalau untuk candlestick ya, untuk di tren sideways, di tren kuat atau di tren lemah, seperti itu. Jadi untuk candlestick itu ada beberapa alasan kenapa candlestick bisa sangat diandalkan dalam trading atau dalam trading pasar ya. Jadi psikologi candlestick itu bisa kita andalkan. Jadi candlestick sangat penting dalam perhitungan analisa trading karena candlestick merupakan suatu representasi visual ya dari apa yang terjadi di dalam market. Seperti itu cara memahaminya. Dengan melihat candlestick aja tanpa indikator, kita bisa mendapatkan informasi tentang harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutup, di mana hal tersebut memberikan gambarannya tentang pergerakan harga dalam market. Seperti itu. Jadi sebuah candlestick itu sangat penting mempunyai informasi. Jadi kita nggak usah pakai indikator, kita perlu hanya menggunakan psikologi candle. Seperti itu. Ini namanya psikologi candle, ini psikologi market nih. Jadi dengan hanya melihat candlestick kita bisa mengetahui arah harga, seperti itu ya. Jadi kita dalam candlestick ini kita dapat informasi tentang harga pembukaan, harga tertingginya, harga terendahnya, dan harga penutup, seperti itu. Jadi candlestick ini sangat seperti fleksibel gitu, bisa digunakan dengan technical analysis, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu
menggunakan indikator-indikator seperti itu. Jadi memahami candlestick tidak semata-mata hanya menghafal, paham ya? Jadi jangan hanya semata-mata menghafal nama-nama dan karakteristik dari candlestick tersebut, karena pada kenyataannya hanya menghafal banyak trader-trader yang menghafal ratusan pola candlestick, tapi tidak membuat tidak membuat perbedaan signifikan pada performa trading mereka itu. Jadi tapi kita perlu menghafal pola candlestick. Kita perlu, karena itu lebih baik, karena untuk memudahkan juga. Jadi yang paling bagus itu kita perlu memahami pergerakan harga berdasarkan pola candlestick seperti itu. Jadi ada 6 ya poin utama yang kadang kita harus pahami dalam pembacaan candlestick seperti itu. Jadi seperti ini nih, lihat ya candlestick ini. Jadi ada buy dan sell seperti itu. Jadi kita anggap saja bahwa sebuah candlestick adalah perang antara buyer dan seller dalam waktu tertentu seperti itu. Jadi ini pemula banget. Jadi kalian harus mengerti dulu tentang ini, baru kita ke candlestick sifatnya dan cara open posisinya seperti itu. Jadi di dalam buy dan sell itu dalam satu candlestick, jadi kita harus tahu siapa yang unggul, siapa yang lemah atau siapa yang mundur, siapa yang memegang kontrol, siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran itu. Seperti itu, apakah buyer atau seller yang memenangkan pertempuran itu. Jadi kita dengan hanya menganalisa candlestick itu, kita dapat informasi seperti itu ya. Jadi dalam poin 6 tadi itu salah satunya. Jadi untuk kedua itu seperti konteks. Paham nggak? Oke, saya jelasin ya. Candlestick dalam konteks itu, candlestick tidak dapat diamati hanya dengan melihat satu candlestick saja. Seperti itu ya. Untuk kedepannya. Jadi kita tidak bisa hanya menganalisa satu aja atau satu pola saja, tetapi harus diamati secara keseluruhan. Jadi candlestick ini harus diamati secara keseluruhan, dari body dan dari sumbu. Jadi udah benar ya, dalam BSG itu body, sumbu, grafik harus kita amati. Jadi apa artinya candlestick ukurannya lebih kecil, apa itu candlestick yang besar dari candle sebelumnya, seperti itu. Jadi kita harus menganalisa candlestick ini, kita analisa dengan candlestick sebelumnya. Jadi di candlestick ini kita analisa dengan candlestick sebelumnya. Jadi itu salah satu poin penting di BSG Expert itu. Jadi kita menganalisa harus benar-benar tahu candle sebelumnya ini seperti apa. Seperti itu. Jadi pada saat kita udah dapat indikasi dari candlestick sebelumnya, nah kita tinggal menunggu informasi di candle selanjutnya untuk open posisi di candle ketiga. Seperti itu. Candle indikasi, candle 1. Candle informasi, candle 2, candle open posisi adalah candle 3. Seperti itu memahami psikologi candlestick. Jadi seperti itu ya. Jadi apa artinya perubahan ukuran? Karena kadang ada yang besar, ada yang kecil di sebelumnya. Jadi itu ya. Jadi kalian harus memahami itu. Untuk pemula-pemula saya saranin nggak usah pakai indikator. Indikator itu nggak membuat kalian profit atau pintar dalam bertrading. Jadi kalian yang terpenting itu psikologi candlesticknya kalian harus pahami.
biar kalian nggak bingung bertrading. Jadi saya jelaskan lagi ya, tadi ada poin kedua konteks, di poin ketiga ada ukuran body, ukuran panjang dan ukuran kecil. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Di sini saya beri contoh. Ini nih. Nah, seperti ini. Jadi di dalam ukuran body itu ada body kecil, ada body besar. Jadi panjang badan candlestick menunjukkan kekuatan buy seperti ini. Ini menunjukkan kekuatan buy. Untuk ukuran badan yang memanjang berarti dia menampilkan menguatnya momen naik itu kuat banget seperti itu. Tapi pada saat badannya kecil, badan suatu candlestick itu kecil, berarti momentumnya bertambah pelan. Jadi itu jika bertambah pelan berarti kekuatannya mengurang, seperti itu. Seperti itu pemirsa. Seperti itu ya. Saya merokok dulu biar lebih enak penjelasannya. Oke. Itu untuk ini poin ketiga untuk ukuran body ya. Jadi apabila body besar seperti ini, momentum bayarnya berarti lebih banyak. Pada saat dia berbody kecil, momentum untuk naiknya berarti udah melemah, seperti itu. Oke. Jadi kita ke poin 4 nih. Kan tadi saya katakan kalau nggak 5 poin ada 6 poin ya. Seperti itu. Jadi kita ke poin keempat nih, panjang ekor. Panjang ekor sebuah candlestick ya. Oke, saya gambarin dulu. Panjang ekor. Nih. Jadi panjang ekor ini sumbu panjang mengindikasikan ya, sumbu panjang ini. Nih lihat nih. Nih perhatikan tuh. Sumbu panjang ini mengindikasikan bahwa harga bergerak cepat selama durasi candlestick ini berjalan dalam waktu 1 menit. Kita kan tradingnya tiap 1 menit ya. Jangka waktu kita trading itu 1 menit untuk di BSG. Seperti itu ya. Jadi sumbu panjang di bawah ini mengindikasikan bahwa harga bergerak cepat selama durasi candlestick berjalan. Seperti itu ya. Tapi mengalami penolakan karena adanya perlawanan. Paham gak? Seperti itu. Jadi jika sumbu bertambah panjang berarti volatilitas semakin meningkat. Paham gak sampai di sini? Seperti itu ya. Jadi hal ini sering terjadi di akhir-akhir. Kadang seperti itu ya. Kadang dia di menit awal itu dia turun nih, turun. Nah, tapi pada saat di akhir-akhir penutupan candlesticknya dia bergerak cepat naik tuh. Jadi dia bergerak cepat naik. Jadi hingga terbentuk candlestick seperti ini. Sampai di sini paham ya. Jadi jika sumbu bertambah panjang berarti volatilitasnya semakin meningkat. Jadi ini kadang kebanyakan terjadi di support dan resisten ya, candlestick seperti ini. Karena jika dia menyentuh support, dia akan membentuk sumbu seperti ini di akhir-akhir menitnya, seperti itu. Jadi sama juga ya bila terdapat seperti candlestick merah nih, candlestick merah. Terdapat candlestick merah nih. Nah, candlestick merah.
Nah, seperti ini. Sama juga. Jadi ini apabila di akhir-akhir menit itu kadang dia langsung berubah ke bawah. Ini kadang terdapat di resisten dan support seperti itu. Jadi sumbu ini mengindikasikan bahwa harga bergerak cepat dalam durasi candlestick-nya. Jadi, tapi walaupun dia mengalami pergerakan cepat dalam menit tersebut, tapi dia mengalami penolakan karena adanya perlawanan seperti itu. Oke, ini poin keempat ya. Sampai di sini saya rasa kalian paham ya. Jadi candlestick ini kadang terdapat di resisten, dia kadang dia ke bawah untuk secara umumnya seperti itu. Oke. Kita ke poin kelima, perbandingan panjang badan dan ekor. Panjang badan dan ekor ya. Panjang badan yang ekor, mana yang lebih panjang? Mana yang lebih panjang? Body atau ekor candlestick? Seperti itu, kita harus memahami seperti ini ya. Mana yang lebih panjang? Body atau ekor candlestick? Seperti itu. Jadi ini pemula banget. Mana yang lebih panjang? Body atau ekor candlestick? Seperti itu cara memahaminya. Jadi jika body lebih panjang daripada ekor, berarti trennya, momentumnya tinggi. Berbadan panjang dengan ekor lebih kecil berarti momentumnya tinggi. Berarti dalam hal umumnya, sifat umumnya berarti ini turun. Seperti itu. Paham gak? Nah, jika candlestick pada saat pasar tidak pasti, volatilitas meningkat sehingga badan candlestick mengecil dan ekor memanjang seperti ini. Jadi ini pelemahan pasar. Pelemahan pasar berarti nggak kuat. Jadi paham ya. Nah, kita ke poin terakhir nih, posisi badan candlestick. Posisi badan candlestick. Jadi posisi badan candlestick posisi badan candlestick. Candlestick bersumbu panjang dengan posisi badan berada di salah satu ujungnya. Berarti ini menunjukkan perlawanan. Nah, ini menunjukkan perlawanan seperti tadi ya. Ini menunjukkan perlawanan. Oke. Jika ini terdapat di support, ini akan naik. Seperti itu. Jadi perlawanan kita sebut pin bar reversal. Oke. Ini pin bar reversal. Jadi ini perlawanan, candlestick perlawanannya. Oke. Nah, dan di sini ini posisi badan yang poin 6 ya, untuk posisi badannya. Jadi tadi itu perlawanan. Jadi jika candlestick seperti ini badannya atau body di tengah, sedangkan sumbu atas, sumbu bawah itu sama panjang. Inilah yang dikatakan candlestick seimbang. Candlestick seimbang sama dengan candlestick yang menunjukkan keraguan pasar, seperti itu. Jadi ini di independen ini dibahas-bahas terus nih, candlestick seimbang. Jangan dengerin kata-kata mentor kalau ada candlestick seimbang mereka harus ada tren kuat. Itu enggak, candlestick seimbang itu menunjukkan keraguan pasar.
Jadi kenapa di harga pembuka itu jika terdapat candlestick seimbang di C1 atau di C5 itu kalian nggak boleh open posisi, karena ini menunjukkan keraguan pasar. Seperti itu ya. Jadi di dalam edukasi independen itu sudah memenuhi syarat, karena di edukasi independen mengikuti ketentuan atau ketetapan trading yang sebenarnya. Jadi kalian nggak salah belajar di independen. Kalian akan mendapatkan pembelajaran yang benar di sana. Seperti itu, karena saya mengikuti ketetapan trading yang udah dibuat oleh trader-trader profesional sebelum-sebelumnya yang udah banyak yang berhasil. Seperti itu. Jadi sejarah mereka kita harus ikut, keberhasilan mereka berarti apa yang mereka terapkan kita juga harus terapkan. Seperti itu. Oke, kita udah sampai di poin ke-6 tadi. Oke. Saya mungkin agak panjang ya videonya. Jadi ini untuk benar-benar pemula nih. Jangan di skip biar kalian paham nih. Oke. Nah, di dalam candlestick juga ada yang nama-nama candlestick. Nah, di sini juga kalian harus tahu nih, para pemula-pemula, para newbie nih yang mau mencari jati diri di trading nih. Oke, perhatikan baik-baik. Ada nama engulfing. Nama candlestick engulfing. Seperti apa contohnya, Bang? Nah, ini seperti ini. Candlestick engulfing. Beri contoh ya. Pasang baik-baik dan dengar baik-baik. Pakai telinga kalian, jangan pakai dengkul ya. Oke. Kalian lihat nih. Candle hijau. Nah, candle hijau ya. Candle hijau. Di sini candle merah. Agak kejauhan ya, saya dekatin dikit nih. Waduh. Nggak apa-apa, gini aja. Ada candlestick merah nih. Nah, ini namanya adalah engulfing. Ini namanya bearish engulfing atau engulfing turun. Engulfing turun. Jadi ini momennya sell. Jika kalian mendapatkan posisi candlestick seperti ini momennya sell. Seperti itu. Jadi Bang, saya udah dapat nih yang candlestick seperti abang katakan, tapi saya loss lah. Lihat lagi posisinya di mana. Jika posisinya di support, otomatis dia ke atas. Tapi jika posisi engulfing ini di resisten, dia bakalan turun. Seperti itu ya. Ini bakalan turun. Ini kompen paling apes tuh ini level 2. Momen seperti ini. Asalkan dia berada di resisten. Seperti itu ya. Ini engulfing, bearish engulfing. Seperti itu ya. Atau engulfing turun, tren turunnya untuk open posisi sell. Oke, ini bearish engulfing. Bagaimana Bang, kalau bullish engulfing atau engulfing naik itu gimana? Oke, saya jelaskan lagi buat kalian subscriber haters tersayangku. Saya akan jelasin nih. Lihat baik-baik. Ini untuk pemula. Jadi yang udah senior diam aja dan nikmatin aja ceramah gua nih. Oke. Candle merah ya. Candle merah. Candle merah. Candle merah. Nah, candle hijau. Ini namanya bullish engulfing.
kita beri satu sumbunya aja ya. Jadi ini bullish engulfing. Jika momen ini terdapat di resisten, kita nggak usah open posisi. Tapi jika terdapat ini di trend support atau terdapat di support, ini kita boleh open posisi. Jadi kompensasinya searah aja. Ini 1 atau 2 kompen udah masuk. Jangan seperti ikut-ikut rabar sampai kompen level 4 kalian. Mati nggak kalian? Saldo 500.000 disuruh sampai kompen level 4. Kan nggak masuk akal. Seperti itu. Jadi ini bullish engulfing. Bang, itu seperti harami. Bukan, ini bukan harami. Kalian jangan membantah saya udah hatam masalah candlestick. Jadi ini bullish engulfing. Oke, jadi cara open posisinya seperti tadi. Jadi ini akan naik, momennya akan naik. Oke, kita pindah lagi nih. Itu nama candlestick, nama-nama candlestick ya. Yang pertama ini candlestick engulfing. Nah, ada namanya Marubozu. Marubozu itu mudah. Marubozu nggak ada sumbu atas dan sumbu bawah. Ini namanya Marubozu. Jadi termaksud candlestick seimbang juga, tapi bodinya kuat nih, seperti itu. Oke. Nah, ini juga namanya masih bisa dikatakan Marubozu. Ada sumbu kecil dikit di bawah ataupun sumbu kecil dikit di atas. Ini namanya masih Marubozu, seperti itu. Jadi ini masih termasuk candlestick seimbang. Oke. Ada yang namanya doji. Candlestick doji ini nih yang penting. Banyak ya mentor yang durhaka kepada candlestick. Katanya doji, dia bisa lawan doji. Padahal doji itu psikologinya keraguan pasar, seperti itu. Oke. Ini doji. Doji, kalian lihat. Ini namanya doji. Doji nggak mempunyai body sama sekali. Ini namanya doji biasa ya. Doji biasa itu nggak mempunyai body sama sekali. Jadi salah doji ini juga bagaimana cara membaca doji bang yang benar. Nah, doji ini salah satu mengindikasikan ketidakpastian market ya. Jadi candlestick seimbang nih doji. Tapi doji biasanya merupakan salah satu tanda adanya reversal atau pembalikan market, seperti itu. Jadi doji kita harus kolaborasikan, seperti itu. Contoh nih, gimana cara open posisi menggunakan doji? Contoh, lihat baik-baik. Pemula-pemulaku yang tersayang, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik, perhatikan. Candlestick hijau. Hijau. Hijau lagi. Hijau lagi, entah itu 3 atau 4 atau 5, nggak masalah. Nah, ini candlestick hijau ya. Ini candlestick semuanya hijau. Oke. Candlestick semuanya hijau. Dan di sini terdapat doji nih. Entah itu doji hijau atau doji merah. Nah, di sini terdapat doji nih. Nah, terdapat doji. Nah, jika terdapat doji di sini, berarti ini ketidakpastian market atau ada indikasi adanya reversal. Nah, bagaimana kita menyikapi doji seperti ini? Nah, kita tunggu candle konfirmasinya, seperti itu, candle konfirmasinya. Nah, bagaimana bang candle konfirmasinya? Kita lihat. Jika candle konfirmasinya terdapat candlestick merah di sini, setelah doji ada candlestick
merah. Setelah doji ada candlestick merah muncul nih. Seperti itu. Candlestick merah muncul. Nah, ini kan ketidakpastian pasar nih, doji nih. Nah, dan disambut dengan merah. Merah bodinya seger banget nih. Kekuatan untuk turun. Nah, jadi otomatis di candle selanjutnya mengikuti warna konfirmasinya atau mengikuti warna candlestick merah ini. Berarti kita open posisi sell setelahnya. Sampai di sini kalian paham kan? Jangan cuman mangguk-mangguk aja. Paham kan? Nah, jadi di sini kalian itu harus open posisi sell di sini. Di sini harus open posisi sell juga. Nah, begitu cara membaca doji. Jadi setelah doji, jika muncul candlestick konfirmasi kuat, kalian ikut open posisi sesuai warna sebelumnya. Seperti itu, warna yang kuat. Bang, bagaimana jika konfirmasinya nggak kuat? Oke, saya berikan contoh lagi. Sabar saudara-saudaraku. Saya berikan contoh nih kalian nih. Waduh. Jadi ini kalian susah ya dapat penjelasan seperti ini di channel-channel lain. Kalian beruntung nih dapat channel saya nih. Oke, bagaimana dengan posisi candlestick? Seperti ini bang, kecil. Seperti ini ya, kecil. Ada sumbu nih, sumbu. Ada sumbu juga. Seperti itu. Ini berarti jika sumbu lebih panjang daripada bodinya, kalian gak usah open posisi di selanjutnya. Kecuali badannya lebih panjang daripada bodinya. Kecuali dia seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Ini bodinya lebih panjang daripada sumbu. Otomatis harganya akan bergerak turun setelah doji. Kalau seperti ini ketidakpastian juga, bisa naik bisa turun. Jadi mending kalian skip aja. Seperti itu. Ini namanya doji ya. Jadi seperti itu untuk memahami doji. Bagaimana jika dia candlestick merah semua? Candlestick merah, jadi sama aja. Jika dia berada di merah ya, jika dia berada di merah sama aja. Seperti ini. Ini memahami doji. Jadi ini untuk pemula ya, bukan untuk yang udah paham, yang sok paham dan yang sok tahu. Nah, sama juga. Lalu di sini terdapat doji nih. Terdapat doji. Nah, seperti ini. Jadi kalian sama aja dengan tadi yang warna hijau. Kalian tinggal tunggu aja konfirmasinya. Lebih bagus di support ya, indikasinya di support. Yang tadi di bullish itu di resisten ya, kalau ini di support. Jadi kalian tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja candlestick membentuk seperti ini. Jadi candlestick membentuk seperti ini, otomatis kedepannya dia mengikuti arah harga. Jadi dia warna hijau juga. Seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi bila body dari candlestick hijau ini lebih panjang daripada sumbunya, berarti dia mengikuti ke atas. Bagaimana jika bodinya kalah sama sumbunya? Ya sama dengan yang tadi. Bodinya seperti ini, tapi sumbunya panjang nih, mengalahkan body. Berarti ini nggak kuat. Bisa aja dia naik, bisa aja dia turun. Jadi dengan ketidakpastian begini mending kalian hindari. Seperti itu. Oke, saya jelasin lagi nih. Masalah doji itu kan ada dragonfly doji juga yang namanya seperti itu. Jadi
Dragonfly Doji itu dia juga memiliki sedikit bodinya kecil banget. Jadi bodinya kecil banget, bodinya kecil banget seperti itu ya. Itu masih terbilang doji. Jadi dia kecil banget, itu namanya Dragonfly Doji ya. Saya beri warna merahnya biar lebih mudah. Jadi seperti ini masih terhitung doji nih. Nah seperti ini namanya Dragonfly Doji. Jika ada yang mengatakan ini bukan doji, kalian harus belajar lagi, mundur, harus turun kelas, kalian belajar lagi dengan ketetapan trading seperti itu. Ini namanya Dragonfly Doji. Nah, bagaimana psikologi dari Dragonfly Doji ini? Dragonfly Doji mengindikasikan ketidakpastian market. Sama, yang namanya doji seperti itu, ketidakpastian market. Dragonfly Doji ini biasanya merupakan juga salah satu tanda adanya reversal atau pembalikan harga market, dan biasanya adalah bullish. Jadi Dragonfly Doji ini bisa mengindikasikan arah harga selanjutnya itu bullish, mengindikasikan juga untuk adanya naik jika terdapat doji ini terdapat di market turun seperti tadi. Nah seperti itu, jadi mengindikasikan sama Dragonfly Doji sama doji biasa seperti itu ya. Jadi ada juga yang namanya sama aja ya. Saya merasa Dragonfly Doji sama ada juga yang namanya Graveston Doji. Graveston Doji itu juga mempunyai badan kecil. Dia mempunyai badan kecil nih. Jadi dia mempunyai badan kecil, ini namanya Graveston Doji. Nah, badan kecil, cuman perbedaannya aja kalau Graveston Doji ini sumbu bawahnya itu kecil banget. Nah, tadi di Dragonfly Doji itu sumbu bawahnya lebih kelihatan. Kalau kalian kurang paham, kalian mundurin lagi penjelasan saya. Oke? Jadi itu perbedaannya, tapi sama aja. Bagaimana cara membaca psikologinya? Sama aja dengan tadi. Yang doji, apabila terdapat doji dan dikonfirmasi dengan candle pasti, itu akan mengikuti arah warna candle konfirmasinya yang kuat itu. Seperti itu. Oke, kita pindah ke Morningstar lagi. Kita sampai di Morningstar ini aja dulu ya, karena videonya udah panjang banget. Ntar kita sambung lagi. Nah ini nih Morningstar ini salah satu sedikit ini saya kalau menjelaskan masalah Morningstar ini semangat banget ya. Wah, korek saya habis gasnya. Tunggu ya. Saya itu menjelaskan harus ngerokok. Oke, Morningstar. Di sini Morningstar ini saya sangat demen nih kalau menjelasin masalah Morningstar ini. Salah satu acuan tree candle, tapi enggak semuanya. Tapi ini dasar dari tree candle. Kalian lihat Morningstar. Oke. Ini momen Morningstar atau bisa disebut namanya candlestick Morningstar. Kita lihat candlestick merah.
Aduh, candlestick merah, kita taruh sumbu dikit ya. Candlestick merah, lalu ada candlestick merah lagi nih, candlestick merah lagi nih, tapi dia agak kecil. Nah, candlestick merah kita taruh sumbu ya. Ini contoh, ini morning star. Lalu ada candlestick hijau nih. Candlestick hijau, kita taruh sumbu juga. Nah, seperti ini. Kalian lihat, ini namanya morning star. Ini adalah salah satu alasan tree candle itu lahir. Teknik tree candle itu lahir dari pola candlestick ini. Kalian ngerti kan? Nah, seperti itu. Jadi dasarnya dari sini. Tapi itu saya kembangin lebih baik lagi. Jadi bagaimana cara membaca ini? Cara membaca candlestick morning star ini. Jadi cara membaca dari candlestick morning star ini adalah pola morning star ini terdiri dari 3 candlestick. Candlestick pertama, candlestick ini candlestick merah ya. Candlestick merah yang pertama itu merupakan candlestick bearish. Candlestick menunjukkan bahwa seller itu mendominasi market. Paham ya? Jadi candlestick bearish, candlestick 1 ini mendominasi seller. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Candlestick kedua. Lihat, kita baca harus mengetahui psikologinya nih. Jangan keseringan makin indikator. Oke, apalagi indikator para ambasador binomo tuh. Jadi untuk candlestick kedua ini merupakan ketidakpastian. Jadi candlestick kecil yang kedua ini merupakan ketidakpastian, di mana bisa saja candlestick bearish atau candlestick bullish selanjutnya. Jadi kita butuh konfirmasi nih. Seperti itu. Jadi kita lihat yang merah kecil ini bahwa tidak ada ketidakpastian. Seperti itu ya, tidak pasti, di mana bisa saja bearish atau bullish. Jadi tidak pasti. Jadi untuk berarti tidak pasti berarti seller mulai melemah. Karena ditandakan dengan bodi merah kecil ini. Nah, untuk candlestick ketiga merupakan candlestick bullish yang ditandai dengan hadirnya tekanan dari buyer bergerak ke atas. Jadi ini konfirmasinya, otomatis dia akan ke atas. Seperti itu. Ini momen banget. Dan ini bila terjadi di support, kalian boleh open posisi dengan nominal yang lumayan banyak. Karena ini salah satu momen. Jika terdapat di support, ini momen banget nih. Nah, sampai di sini kalian paham ya? Itu yang namanya candlestick. Oke, masih banyak lagi nama-nama dari candlestick ya. Saya akan mungkin jelaskan. Saya lihat dulu udah berapa menit. Udah 54 menit nih. Jadi untuk kedepannya saya akan jelaskan lagi ya, apa semua momen-momen di candlestick itu, yang momen-momen mantap. Seperti itu. Nanti ada namanya pin bar udah tadi ya. Nanti kita banyaklah ke piercing lain, ke the shooting star, seperti itu. Masih banyak nama-nama candlestick. Ada harami pattern, ada harami bullish, harami bearish,
semua ada tweezer bottom, banyak nama-nama candlestick yang akan saya jelasin kepada kalian. Jadi dalam nama-nama candlestick itu saya akan jelasin kepada kalian psikologinya itu seperti apa. Oke? Biar kalian paham. Ada namanya tweezer bottom itu salah satu juga ya yang bagus. Jadi saya menjelaskan sampai di sini di morning star tadi itu ya. Kita akan ke part 2-nya lagi nanti karena di sini udah 54 menit, hampir sejam. Jadi videonya saya ini dulu ya, saya akhiri sampai di sini. Jadi kepada pemula, untuk pemula kalian wajib menonton ini biar kalian tahu. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 2 dan di sifat candle dan open posisinya. Oke, salam profit dari saya.